pilihanku. Antalya. Antalya terkenal dengan pemandangannya yang indah dan pantainya yang cantik menghadap Laut Mediterania. Orang-orang menjulukinya kota resort. Kotanya tempat berlibur. Setiap musim kemarau, banyak turis yang datang ke kota ini untuk berjemur di pantai. Karena di sini matahari bersinar selama 9 bulan loh. Kota Antalya sendiri, lokasinya berada di Turki bagian selatan. Tepatnya di negara Turki bagian Asianya. Lokasi negara Turki memang terbagi dua, di antara benua Eropa dan Asia. Kota Istanbul ke atas masuk wilayah benua Eropa, sementara bagian selatan termasuk Antalya masuk benua Asia. Sehingga budaya kami juga berpaduan antara budaya barat dan timur. Jadi, kalau di jalan-jalan, jangan heran ya kalau kalian melihat ada wanita yang berjilbab dan ada juga yang tampil bebas ala wanita barat. Oh iya, perkenalkan, namaku Mehmet Berat Tiras. Umurku 14 tahun. Aku murid sekolah Antalya Anadolu Imam Hatip Lisesi. Saat ini, aku duduk di kelas 10. Kata Pak Guru, negara kami menganut paham sekuler. Itu loh, yang memisahkan antara urusan pemerintahan dan agama. Kami sempat tidak boleh melafalkan azan dengan pengeras suara dan tidak boleh belajar Quran. Syukur alhamdulillah, semuanya berakhir sejak Oktober 2013. Kami pun bisa menuntut ilmu agama dengan bebas. Sekolahku adalah sekolah umum. Kami diajarkan berbagai mata pelajaran, termasuk Al-Quran. Ini guruku, namanya Pak Bayran Akram. Pak Bayran kali ini mengajar tentang ayat kursi. Buradaki endişemiz Hüseyin. Allahu la ilaha illa huwa. Kita tidak hanya belajar cara membacanya saja, tapi makna dan tajwidnya juga. Karena untuk menjadi seorang hafiz sepertiku harus paham semua tentang Al-Quran. Aku seorang hafiz Quran. Pada usia 10 tahun, aku sudah menghafal full Quran. Ada satu hal yang paling aku senangi ketika sedang menunggu bis, yaitu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Perjalanan dari sekolah ke rumahku di daerah Konya Angti tidak begitu jauh kok. Sekitar 30 menit saja dengan kendaraan umum. Untungnya di kota Antalya tidak ada macet, jadi bisa lebih cepat. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
فجاجا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Nah teman, di daerah inilah aku tinggal. Rumahku berada satu pagar dengan Masjid Lutfullah. Tidak seperti teman-temanku lainnya yang tinggal di flat. Aku tinggal di rumah dinas karena ayahku adalah seorang imam masjid. Di Turki, menjadi seorang imam masjid adalah sebuah profesi yang mulia. Mereka mendapatkan beberapa fasilitas seperti mobil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Nah teman, inilah keluargaku. Ayahku bernama Ramazan Tiras. Ibuku Selma Tiras. Aku juga memiliki seorang kakak dan seorang adik, yaitu Furqon dan Sunnah. Kakakku Furqon juga seorang hafiz. Jadi, ada 3 generasi hafiz di keluargaku. Aku belajar Quran pertama kali ketika berusia 4 tahun. Ibuku yang mengajari. Kata ibu, ketika usia 5 tahun, aku sudah bisa baca ayat-ayat Quran dengan lancar. Awalnya aku menjadi hafiz karena mengisi liburan sekolah di sebuah kursus Quran di kota Isparta. Ya hep özlem duyduk küçük çocukları hani dışarı göndermek mutlaka bir anne için çok zor olur. Ama Kur'an olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için buna katlandık. Allah rızası dedik. Bağrımıza taş bastık diyelim bizim deyimimizle. Artık şey yaptık. Siapa sangka? Setelah belajar 3 tahun, aku sudah menghafal 30 juz. Padahal usiaku saat itu baru 10 tahun. Menjadi seorang hafiz gak mudah loh. Butuh niat dan usaha yang keras. Oluyor. Yani insan ya bazen yapamıyor yani şey oluyor. O işte yani o anda bir anda şey oluyor. Yani sıkılıyor bir anda. Ama işte daha şey yaparak yani moralini yükselterek yani onların da üstesinden gelebiliyorsun yani. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah bila sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, biasanya kami melanjutkan untuk melantunkan ayat Quran bersama. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitaba vel hikmah ve yuallimukumul kitaba vel hikmata ve yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل Kata ayah, baca Quran itu bisa menjadi obat hati loh.
Dengan mendengar Quran dan meresapi maknanya, hati kita bisa menjadi tenang. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la'aitahu khashi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Aku sedang belajar menjadi seorang hafiz dari kota Istanbul, Turki. Kota ini dipisahkan dengan Laut Marmara. Indah kan lautnya? Berpesiar di atas Laut Marmara menjadi kegiatan yang wajib dilakukan saat mengunjungi negaraku. Ini dia salah satu bangunan termegah di Istanbul, Masjid Sultan Ahmet, atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Masjid ini dibangun pada tahun 1609 oleh Sultan Mehmed II, atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Namaku Muhammad Enes, tapi biasa dipanggil Enes. Usiaku 13 tahun. Untuk menjadi seorang hafiz, aku wajib belajar menghafal Quran. Dan aku memilih masuk madrasah Belger Cinlar ini. Aku belajar Quran setiap sore di madrasah ini. Dari pagi sampai siang, aku belajar di sekolah umum. Sebelum belajar di madrasah ini, aku pernah belajar di madrasah lain ketika umurku 5 tahun. Tapi sayang, waktu itu di Turki ada larangan dari pemerintah untuk belajar Quran di sekolah. Sejak saat itu, aku keluar dari madrasah dan melanjutkan belajar Quran di rumah bersama ibu. Tekrar edemedim hep okul derslerim falan. Ondan sonra işte unuttum hepsini neredeyse. Sadece mesela Yasin'in 1. sayfasıyla. Teman-teman, pasti bingung. Kami kok baca Qurannya sambil menggerakkan badan? Ini biar kami tidak ngantuk dan tetap fokus dalam menghafal Al-Quran. Setiap hari, kami wajib menghafal beberapa halaman di bawah bimbingan Ustadz Ibrahim Bulut. Setelah itu, biasanya Ustadz akan memanggil satu persatu untuk membacakan kembali ayat-ayat yang sudah dihafal sebelumnya. Oh iya, cara menghafal Al-Quran yang diajarkan di sekolah ini adalah metode Turki Usmani. Itu loh, kita belajar menghafal Al-Quran mulai dari halaman terakhir dari setiap juz. Wah, sekarang giliranku maju ke depan. Doakan aku ya teman, semoga aku hafal surat Al-Hasyr. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا Asik. Waktunya istirahat selama 30 menit. Salah satu permainan yang aku sukai adalah tenis meja. Kali ini, Mert yang menjadi lawanku bermain. Murid di madrasah kami memang hanya untuk laki-laki. Jumlahnya 70-an orang, berusia 10 sampai 14 tahun. Mereka datang dari berbagai tempat di sekitar dan luar kota Istanbul. Ada juga sarana bermain untuk kami, seperti paintball ini nih. Ya, biar nggak bosan belajar terus. Selesai belajar, aku pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tidak lupa aku bawa Al-Quran untuk aku belajar di rumah. Madrasah ini memang menyediakan asrama untuk menginap. Dan kami boleh pulang ke rumah setiap akhir pekan. Aku sudah kangen ingin bertemu dengan keluargaku. والذي جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنشأكم من نفس واحدة Meski masih menganut paham sekuler, agama Islam berkembang sangat pesat di Turki. Bahkan kini ada peraturan yang membolehkan perempuan memakai jilbab di parlemen. Alhamdulillah. Aku tinggal di sebuah flat sederhana. Lokasinya hanya beberapa blok saja dari Madrasah Belgien Cinlar. Karena setiap hari aku tinggal di asrama, aku jarang sekali main di sekitar rumahku. Teman-temanku semuanya ada di asrama. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Nah, ini dia ayahku. Namanya Talat Elis. Aku biasa panggil beliau dengan sebutan Baba. Baba adalah seorang supir taksi. Aku adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak-kakakku semuanya perempuan. Vazifeli olduğunuzu unutma babacığım hayatım boyunca. Örnek davranışlarını. Setiap pulang ke rumah, Baba selalu menanyakan perkembanganku dalam menghafal Quran. Şimdi kursa gidemediği için eğer okula değil de kursa devam etmiş olsaydı Enes şu anda çoktan beri hafızlığını bitirmiş olacaktı. Belki de Arapçadan şeyden işte felsefi ilimlerden bile şu anda bazı şeyleri almış olabilirdi bu yaşına kadar. Baba juga sempat loh belajar menghafal Quran meski ada larangan dari pemerintah saat itu. Baba selalu memberikan nasihat dan dukungan padaku untuk terus menghafal Quran agar aku bisa menjadi hafiz yang lebih baik. Biarpun aku belajar menghafal Quran, pelajaran lain tidak boleh kutinggalkan juga. Karena aku juga punya cita-cita lain selain jadi hafiz. Hedefsiz yaşam iyi bir yaşam değildir. Hedef koymak önemli. Benim hedefim pilot. Arapçayı, İngilizceyi, dilleri öğreneceğim inşallah. Ondan sonra pilot olmayı düşünüyorum. Doakan kami berdua ya bisa jadi hafiz dan ulama besar di masa mendatang. Karena kami ingin menjadi manusia terbaik di mata Allah. Manusia terbaik adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya.
صالح والزاد ما غزر ولا فات خلاني العزيز وسكن بغداد